Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in umurid dunya waddin. Assalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, tak lupa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan ridho dan rahmatnya kepada kita hambanya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghijrahkan kita minaz zulumati ila nur, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Ma'asyiral muslimin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita hidup di zaman yang mana yang hak dan yang batil tidak lagi dipedulikan. Para pemimpin membohongi bawahannya. Para pedagang menipu pembelinya. Para pengusaha membohongi customernya. Semua berlomba-lomba mengejar kekayaan. Karena apa? Karena mengikuti hawa nafsunya agar hidup bergelimangan harta dan kaya raya. Padahal apalah guna harta jika menjerumuskan kita ke dalam jurang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlalu sibuk akan dunia hingga lupa akan larangan agama. Padahal Rasulullah telah bercerita di dalam sabda beliau bahwasanya suatu ketika ada seorang hamba dalam keadaan musafir, pakaiannya kotor, rambutnya berhamburan. Ia mengangkat tangannya dan berdoa, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Akan tetapi doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Rasulullah katakan, makanannya berasal dari makanan yang haram. Minumannya berasal dari minuman yang haram. Pakaiannya berasal dari harta yang haram pula. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya Allah amat membenci hambanya yang tidak peduli akan larangannya. Rasulullah pula bersabda di dalam hadis beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Innallaha thayyibun wa la yuqbalu illa thayyiban." Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dari yang baik dan tidak menerima segala sesuatu kecuali yang baik. Ma'asyiral muslimin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan nikmatnya kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melipat gandakan pahalanya kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas, bagaimana caranya agar kita sedikit tidaknya dapat membalas kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita? Yaitu dengan memperhatikan makanan, minuman, serta harta yang kita miliki agar tidak berasal dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Hud ayat 6. "Wa may yuqbalu illa fil ardi illa allallaha rizquha." Yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan rezekinya bagi setiap makhluk yang diciptakannya. Untuk itu para hadirin, janganlah kita mengambil hak orang lain, terutama hak anak yatim. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala amat membenci orang-orang yang menzolimi anak yatim. Mudah-mudahan kita dijauhi dari hal-hal
yang dapat membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Mudah-mudahan pula kita dijauhi dari harta-harta yang haram. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dakwah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Membawa nampan dengan tangan kiri. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.